Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa oh, kembali pasti kacamata. bersama Oke. saya. Welcome to Famous Channel for Islamic Youth. Ini spesial Ramadan dan kita di sini akan berbincang-bincang tentang budaya, culture gitu. Di sini sudah ada narasumber kita yaitu Bapak Haryono. Hmm, Sehat Bapak nggih? Nah, siap. Bapak Haryono ini sebagai Ketua Paguyuban Anggoro Kasih. Ini pasti anak muda ini banyak yang nggak tahu Hmm, Anggoro Kasih niku nopo nggih? nggih. Ya, apa sih kayak gitu? Monggo, Nggih, Anggoro Kasih niku nopo Bapak? Ini baru saya pun juga baru tahu hari ini kayak gitu. nggih Anggara Kosa itu kan nggih, Pak. Hari Jawa itu karo Selasa. Hmm, Itu kan namanya Anggara nggih. Anggoro niku Kalau bahasa Selasa. kawinnya itu Oh, Selasa. ngoten. Karo Kasih itu Kliwon. Jadi dina Selasa Kliwon Anggara Kasih. Hmm, ini budaya Jawa ini apa ya? Harus kita lestarikan. Kadang sekarang Jawa neng ilang Jawa nih niku ya, Nggih. kayak gitu. Anggoro Kasih berarti Selasa Kliwon, Kliwon, nggih. Selasa niku Anggara, Anggoro, Kliwon itu Kasih. Kliwon itu Kasih. Ini Bapak anu ya, ini sebagai ketuanya Ya, ya. Dan Ketua Paguyuban Anggara Kasih. bagaimana ini paguyubannya juga berjalan dan eksis Berjalan, ya? iya masih tiap Oh, kadang-kadang kita surau itu kita juga mengadakan oh setiap itu Suro kita juga sudah pertemuan. mengatakan. Kenapa apa ini yang termasuk juga guru yang awal berdirinya ini kan ini budaya Hmm, di Jawa. oh gitu. Oke Pak Aryono, kita akan berbincang-bincang ya Iya, tentang sinergi Islam dan budaya seiring sejalan. Nah, iya, ini kita kan berada di lingkungan masyarakat Patian Rowo ya iya, Bapak iya. nggih. Nah, terjadinya budaya Islam di lingkungan kita. Bagaimana budaya Islam itu bisa seiring sejalan dengan budaya Jawa yang ada di lingkungan kita. Iya. Niku pripun perkembangannya? Jadi kita campur bahasanya gitu, Pak. Nanti kan Iya, ada bahasa Jawa itu kemudian ada yang tidak bisa dirubah itu kan. ada ya. Jadi kita jelaskan ya supaya generasi muda dan bapak-bapak terutama di wilayah Kecamatan Patirowo mungkin Nusantara pada umumnya bahwa di dalam sejarah apa kita budaya Islam dan Jawa ini kita sinergikan itu begini supaya tidak orang-orang itu seudan ya, bagaimana antara Jawa dan itu diawali daripada sejarah Mojopahit. Mojopahit ya. Ya, Mojopahit ke pada waktu abad ke-14. Abad ke-14 Ya, itu Brawijaya Mojopahit. yang ya itu ada awalnya berdirinya antara Islam dan Hindu. Karena Hmm, apa? Kita nyatakan Islam dan Hindu karena Prabu Brawijaya ini adalah agamanya Hindu dan dia memperistri seorang putri dari Syam namanya Putri Cempo itu Islam. oh Putri Cempo. Iya, itu dari negara Syam itu namanya Putri Cempo. Berarti Putri Cempo menikah dengan Prabu Prabu Brawijaya. Brawijaya. Brawijaya itu Majapahit Ya, ya? Mojopahit kelima, Mojopahit Kelima. terakhir. Oh, iya ya. Ya, dia setelah itu kan dia menurunkan putra yang namanya Raden Patah. Raden Patah itu kerajaan Demak Yang Bintoro. Demak dulu Oh ya. itu putra dari Brawijaya Hmm, pada waktu eh, antara Brawijaya dengan Putri Cempo itu kan menurunkan Raden Patah berarti Raden Patah ini secara garis darah ini perpaduan antara dari Islam dan Hindu. Islam dan Hindu Ya, ya. Artinya tidak darahnya tidak Indonesia saja Raden iya Patah itu ini ya. sudah Ada iya ada Arab-Arab juga nih. Siam Mbak Siam, Indonesia. Siam itu Thailand ya. Iya, Oh, dari Thailand ya. Dia Agak Islam tapi juga dia itu orang Islam. iya. Jadi dari situ itu terjadinya antara keturunan Brawijaya nama Raden Patah itu sampai dengan Brawijaya dia masuk agama Islam itu juga diawali karena adalah Sunan Kalijogo. Dulu itu Wali Hmm, Songo. Ya mungkin. Sunan Kalijogo. Berarti Sunan Kalijogo bisa dipastikan gurunya Raden Patah. Iya, gurunya Raden Patah. Ya Bukan ya ya. gurunya tapi dia itu ada termasuk pengikutnya karena para wali ini dulu kan pengikutnya Raden Patah waktu berdirinya kerajaan Demak. Nah, Hmm, jadi wali 9 itu pendukungnya berdirinya kerajaan oh. Demak pada waktu katanya Raden Patah. Oh ya. Sekarang begini ya, itu Nggih, adalah sejarah kita ya. nggih. Sekarang kita kembali kepada Patian Rowo ya. Nah, Patian Rowo ini apa ada erat kaitannya dengan Kerajaan Mataram?
Ada, nanti kita terangkan dulu Mbak, supaya ini jelas masyarakat ini kenapa sekarang ini antaranya Islam dan budaya itu kembalinya antara agama Hindu dan Islam itu bagaimana gitu, Pak. Jadi setelah Mojopahit Brawijaya itu masuk ke agama Islam, dengan jelas seluruh pengikut Brawijaya Hindu itu semua masuk ke Islam Hmm. pada waktu itu. Nah, setelah kerajaan Demak gitu, Demak itu adalah Raden Patah itu yang keturunan Brawijaya itu menjadi sultan di Demak sana. Di dalam setelah perkembangan Raden Patah ini menurunkan beberapa, setelah itu Demak terus itu adalah setelah Raden Patah kan Sultan Trenggono. Oh iya iya. Dari 12 sampai berapa itu, setelah Sultan Trenggono dia menurunkan adalah di Pajang. Dipajang. Pajang itu adalah Sultan Adiwijoyo. Itu menantu daripada Sultan Trenggono terah dari Demak. Apa Joko Tingkir itu ya? Ya, Joko Tingkir. Ini dulu adalah menantu dari Sultan Trenggono, turunan dari Demak. Oh, Setelah seperti itu. Pajang, karena Pajang ini akhirnya terus Mataram. Jadi Oh, Mataram iya, itu dulu yang jadi Sultan yang di Mataram. Pertama yang menyebabkan Sultan ini adalah Sultan di Mataram itu namanya Sultan Agung Hanyoko Kusumo. Oh iya. Ini sejarahnya panjang Ya, ya. ini perlu kita tahu sejarah Sekarang supaya sini, saya mau ini berarti gini. Di Patian Rowo ini kan ada yang namanya Tumenggung Wiryo Negoro. ya. Ini kita kan para kawula muda kan masih bertanya-tanya siapa Tumenggung Wiryo Negoro itu. Ya konon katanya adalah beliau adalah adipati terakhir Kertosono. Iya, Dulu iya. Kertosono itu namanya Posono ya. Iya, Ya, Posono. ini Raden Tumenggung Wiryo Negoro ini bisa diceritakan Pak Haryono. Siapakah sosok beliau? Jadi begini Mbak, kalau kita berbicara tentang Wironegoro, ini dulu adalah Adipati Kertosono yang terakhir. Karena dulu itu ada terjadinya peristiwa yang namanya antara Kadipaten Pagerwojo dengan Kertosono itu kan diawali dengan adanya Putri Cina. Dulu itu Adipati Kertosono itu namanya kan Wiryonegoro. Wiryanegoro ya. Itu adipati yang terakhir di Kertosono. Kadipaten ini dulu yang pertama itu kan Purwodiningrat, yang kedua Sosrodiningrat, yang terakhir ini adalah Wiryonegoro. Oh, itu antara Purwodiningrat sama Tumenggung. Sosrodiningrat itu pertama, Purwodiningrat yang pertama, adipati kedua itu Purwodiningrat, yang terakhir itu adalah Wiryonegoro. Itu jaraknya cukup jauh nih. Ya, cukup jauh, Pak. Jauh ya. Dan ini Tumenggung Wiryonegoro ini sosok adipati Islam ya. Ini Ya masyarakat Islam, Mataram itu kan masih Islam. Islam ya. Berarti ini masyarakat Patian Rowo ini harus lebih banyak mengenal siapa sih Tumenggung Wiryonegoro. Iya. Itu harus lebih mengenal kayak Iya, gitu loh. sejarahnya karena itu perpindahan dulu nih di Patian, Patian Mbak. Kepatihan ya. Karena itu darah Bonorowo dinamakan Patian. Patian Rowo. Oh, kita tuh Patian Rowo itu banyak Rowo-Rowonya Iya, kayak Rowo gitu. dulu. Oh, iya, iya. Terus itu karena itu dari Mataram di sana dinamakan Patian. Kalau Patian Rowo itu bisa dipastikan kepatihannya itu terletak di mana, Bapak? Di daerah mana? Kepatihannya itu di daerah Pakuncen, Mbak. Oh, di situ ya awalnya Iya, ya. Pakuncen itu dulu kan padepokan yang memegang itu Kiai Nur Jalipah. Oh, nggih. Kiai Nur Karena Jalipah. ya Mataram mencari tempat untuk berdomisilinya ke pemerintahan di Mataram itu akhirnya dia di Pakuncen. Berarti Kiai Nur Jalipah itu yang membabat gitu ya. Iya, yang babat itu dan Oh, dia iya, punya siswa banyak Mbak. Akhirnya kan utusan dari Mataram itu bagaimana bisa menemukan di daerah Kertosono ini. Oh, nggih. Artinya pertama awalnya sebelum Pakuncen itu namanya kan Patian itu. Patian dan Patian di situ Rowo. terkenal dengan daerah Kauman ya waktu itu ketika Iya, Kiai Nur Kauman. Jalipah itu ya. Dan kemudian dari Mataram sendiri mengirimkan Yang terakhir itu adalah Wiryonegoro itu. Nah, karena perpindahan antara pendekatan supaya komunikasi antar Mataram sampai dengan Surabaya di Nganjuk ini bagaimana pemerintah dipindah di Kertosono. Awalnya di Patian. Oh, gitu. Iya. Itu Atau kok Patian itu jadi Pakuncen itu nanti. Oh, sementara kan sudah di Patian Rowo ya Iya, pertama Patian pemerintahnya. Rowo, kota lamanya. Kenapa kok bisa dipindah di Kertosono? Nah, Ini karena kan
para ini anak muda juga harus perlu tahu iya, nih. karena begini, ini seperti Nganjuk ya. Nganjuk itu dulu kan dari Merbuk ke Nganjuk ya. Itu kan juga karena pendekatan komunis ini ada stasiun, Mbak. Oh iya, iya. Stasiun kereta api. Karena antara Jakarta nanti ke Surabaya ini kan lebih cepat, tapi hubungannya kan harus lewat kereta api itu dulu. Karena kan Oh sudah iya, iya. pada waktu Dan itu. pasti dalam antara masa-masa itu banyak budaya-budaya yang lahir ya Bapak Iya, ya. budaya lain Contohnya seperti apa budaya yang lahir pada masa mulai dari apa Tumenggung Kopak ya, Iya. Purwodiningrat sampai Tumenggung Wirionegoro itu contohnya apa yang misalkan budaya yang asli Patian Rowo ini loh kayak gitu. Ya sekarang ini kalau namanya budaya Patian Rowo ya setelah apa ya terjadinya apa pelengseran Tumenggung Wirionegoro ini kan banyak hal yang pada generasi masyarakat Patian Rowo sendiri akhirnya sudah apa ya terrelasi dengan adanya budaya antara Jawa dan Islam. Tahu persis. Berarti ada sinergi antara Iya, ada budaya sinergi Jawa dan Jawa dan Islam Islam kayak itu. gitu. Jadi setiap terutama contohnya aja kalau di dalam bulan puasa atau hari raya itu kan itu terjadi dua antara Aboge dan Asapon itu perlu Nah kita ini Aboge dan Asapon nopo niku kayak gitu. Nah, kalau Aboge itu Rebo Wage, kalau Asapon itu Selosopon. Nah ini Itu banyak dulu yang tidak tahu ya. perlu kita terangkan bahwa itu asalnya juga dari Trah Mataram. Jadi Sultan Agung Hanokokusumo itu yang dulu yang menciptakan peninggalan Mataram itu iya, berarti peninggalan ya. Mataram. Budaya Aboge dan Asapon itu ya. Iya. Peninggalan Mataram. Supaya Jawa dan Islam itu tidak pisah, tetap itu menyatu di dalam ajaran agama Islam antara bulan puasa dan hari raya itu tetap dua hari. Berarti kayak misal waktu puasa menyambut puasa itu kan ada megengan. Nah, ada megengan. Nah, megengan itu maksudnya apa? Apakah itu suatu keharusan itu? Iya, itu memang itu karena adat ya, adat daripada masyarakat Jawa yang menggunakan megengan itu kan apa ya, kita akan mulainya hari puasa itu kan ya. Namanya megengan. Dan itu kenapa kok banyak yang berduyun-duyun ke makam, itu maksudnya apa? Ya itu gitu, kembali kepada adat Jawa supaya itu tidak meninggal sejarah leluhurnya. Oh gitu. Nah, karena ini orang Islam makanya diawali dengan bulan puasa ini adalah dia harus ke makam itu apa? Kita ingat kepada leluhur kita. Oh tetap bersilaturahmi. Iya, dia kirim doa dan apakah dia kalau masyarakat menggunakan doa secara Islam atau dia menggunakan bunga dan sebagainya, ini kan merupakan budaya Jawa dan Islam. Berarti sinergi bisa dipadukan ya antara unsur Islam dan budaya Jawa. Iya, ini bisa disinergikan ya karena dengan budaya itu suatu hal itu apa bisa luas Bapak ketika kita mensyiarkan Islam dengan pendekatan budaya, apakah itu akan cenderung diterima oleh masyarakat? Diterima, karena kita sejarahnya dulu Islam masuk itu juga lewat budaya dan adat. Contohnya? Iya. Contohnya apa? Sekarang ini kalau pada waktu wali kita mengukur masyarakat itu dia dengan adanya budaya wayang. Oh wayang. Atau adat itu adat apa atau dengan masalah kalau kampung itu apa mengadakan seperti nyadran itu mengumpulkan, tapi dia memasukkan ajaran Islam itu lewat budayanya orang-orang Jawa. Oh seperti itu. Dan juga kayak budaya maleman itu kan di daerah-daerah lain kan nggak ada, yang ada kan di Jawa di ya. Jawa aja. Ya itu maksud dari malam-maleman itu apa Iya, Bapak di malamnya Ramadan itu malam itu? juga mendekati malam selikur itu ke 21 hari puasa itu sudah ke 21 hari. Oh. Sampai ke malam ketiga 23, 25 malam ganjil berarti. Malam ganjil. Itu karena kalau dulu orang Jawa itu kan disajikan bahwa kalau malam berikut itu orang yang punya perjodohan pernikahan itu punya satuannya 21. Oh, berarti dengan hitungan-hitungan itu pun ada erat kaitannya dengan hitungan Islam hari, ya. Iya. Jadi pertemuan antaranya bapak dan ibu itu kan ada satuan. Satuan 21. Berarti perjodohan ini ketemu selingkuh. Nah, itu harus mengikuti di malam 21. Berarti kalau ketemu 30 nanti pantangannya apa? Kalau 30 itu tidak ada, hanya ganjil saja Pak. Tapi kalau lainnya tidak ada di 21, 23, 24 itu di terakhirnya ada malam 29. Oh berarti ke 29 itu terakhir semua yang tidak punya malam ya, ternyata tidak hanya dihubungkan dengan malam puasa kayak gitu ya, tapi juga perjodohan. Iya perjodohan. Itu budaya ya, pendidikan budaya. Misalkan
ketemu 21 Iya, kayak iya di gitu. malam 21 itu. Puasanya Oh. sudah 21 hari. Oh gitu. 23 kan malam ketiga, kelima, ketujuh, dan 9 ini terakhir ini kalau nggak ada satuannya itu ikut aja di malam 29 atau malam 9 itu. Pemirsa ternyata detail sekali ya. Ya, Oke. Berarti di situ adalah peninggalan apanya kita ini kan Patian Rawa erat dengan Mataram. Artinya peninggalan budaya-budaya itu berarti adalah peninggalan dari Mataram juga iya ya, Mataram kayak ini kan gitu. Islam juga. Dan masyarakat tetap mempertahankan tradisi seperti itu nih Iya. Pak Haryono ya, kayak gitu. Dan seakan-akan apakah itu ya kalau masyarakat tidak melakukan budaya seperti itu kayaknya itu kayak Ya kurang kurang ya. luas, Pak. Jadi Kurang luas tidak ya, memang bisa budaya ya. budaya itu tidak bisa ada ditinggalkan, tidak bisa. Semuanya harus dari situ. Karena kita kembali kepada awal mula. Kita ada ini kan dulu dari nenek moyang leluhur Iya. kita. Iya. Karena seperti negara ini bisa berdiri merdeka ini juga perjuangan daripada tokoh-tokoh pahlawan. Nah kita juga begitu. Kita hidup ini juga dari nenek moyang kita turun temurun sampai Turun beberapa temurun. keturunan sampai tinggal sekarang saya dengan Mbak dengan Pak ini kan. Ada Ya. ada keberlanjutan Ya, gitu. supaya tidak hilang budayanya Jawa ini karena jalur itu ajaran yang sangat rumit dan itu bagaimana sama sakral. Tapi begini Bapak, yang ini masalah budaya ya. Iya. Kayak ini yang fakta yang sering saya lihat, masalah tulisan Hono Coroko. Iya. Hono Coroko Dotau Sawolo Podo Joyonyo Iya. Monggo Bodongono itu kalau udah di SD itu kok sudah tidak ada. Jadi Ya, anak-anak sudah tidak mengenal itu. itu tinggal daripada kurikulumnya. Tapi tetap ada, Pak. Itu di dalam tingkatannya mungkin masih di kelas dasar itu masih ada, SMP itu masih. Ya itu kalau tidak dikenalkan makanya akan Iya, tapi kelas 3 tingkatnya ke SMA itu mungkin sudah muatan lokal. Iya, muatan lokal itu seperti itu. Dan kalau kita apa ya boleh dikatakan budaya Jawa ini kompleks ya. Iya. Dan apa istilahnya detail kayak Iya, gitu. iya. Nah, ini begini, kita apa ya berbudaya di Patian Rowo ini. Apakah pelestarian budaya di Patian Rowo ini juga masih eksis, Bapak? Masih eksis. Contohnya kita mengadakan apa ya peringatan ini sudah dimulai sejak tahun berapa tuh Pak Lek itu yang mengadakan adanya sejarahnya Mojopahit. Ya. Apa Patian Rowo, sejarah Patian Rowo kan dimulai supaya masyarakat ini tahu. Tahunya kan karena tidak diagendakan itu kadang-kadang kan hanya ingatan-ingatan aja. Tapi setelah adanya peringatan hari jadi Patian Rowo ini dibukukan. Ini hari jadi Patian Rowo ini sudah berapa lama ini Bapak? Ya baru 2 periode Pak. 5 tahun. Oh iya. Ini Patian Rowo guys, kita harus menjaga budayanya. Ini adalah apa ya? Kecamatan kita, daerah kita nguri-nguri budaya kita nggih Bapak. Itu sebagai biar apa? Karena budaya itu apakah sebagai identitas dari negara kita, Bapak? Ya, di samping itu identitas daripada masyarakat Nusantara Indonesia kan sendiri-sendiri, Mbak. Kalau Jawa itu kan jelas dari masyarakat Pulau Jawa. Iya, dan sekarang begini, kalau budaya kita nggak kita jaga itu apa nanti dampaknya? Ya dampaknya kita tuh akan ketinggalan, terus hilang sejarah itu. Dan kalau direbut oleh orang lain bagaimana? Itu namanya warisan loh. Warisan itu nggak bisa, harus kita lanjutkan gitu Pak. Warisan itu enggak. Berarti begini, yang namanya gotong royong, kita itu masyarakat itu kan erat kaitannya dengan gotong royong. Ya, itu juga dari budaya masyarakat harus kampung tetap, ya. Masyarakat bawah itu dulu Bisa, gotong royong gitu. Saat ini ya kita ada nggak saat ini real dari wujud gotong royong masih itu ada. masih ada. Sekarang mendirikan rumah itu dia gotong royong, masyarakat itu membantu dengan sukarela tanpa dibayar. Tanpa ya, dibayar. Ya? Itu ada seperti kerja bakti. Itu semua masyarakat itu bagaimana untuk memperbaiki jalan atau memperbaiki rumah, ada bencana itu masyarakat itu langsung dengan gotong royong itu ada. Itu adalah gotong royong itu kalau di dalam nilai Islam itu adalah suatu kebersamaan ya, ada silaturahminya di situ. Toleransi itu. Toleransi, tahun. Nah, di situ pentingnya menjaga budaya. Kalau kita tidak melestarikan budaya kita, maka akan diambil orang. Diambil alih. Ketika kita mohon maaf,
misalkan salah satu yang punya kita tuh kan reog kayak gitu. Nggih. Ada salah satu bangsa yang mengklaim reog kan kita baru baru apa ya, Iya. kan kita sendiri ya yang mestinya yang Iya, disalahkan ya, kenapa kok tidak kita jaga gitu. Nah, karena di sana dinyatakan diklaim itu kan orang-orang Indonesia khususnya keturunan Jawa itu ada di mmm, Malaysia tuh, Mbak. Ya dia mengembangkan budaya itu karena seolah-olah bahwa itu diklaim oleh Malaysia. Sebenarnya juga mmm, orang-orang kita orang orang-orang Jawa di Indonesia sendiri sana. ya di Iya. sana. Bahkan juga kita melihat budaya bahasa Jawa, kalau kita lihat di YouTube atau Iya. di Google, itu di Amerika sana, di Suriname sana banyak yang fasih bahasa Iya, Jawa apalagi ya, karena aslinya itu juga orang Jawa. orang Dibawa Jawa Belanda dibawa ke negara sana mendirikan Suriname itu bahasanya juga bahasa Jawa asli, Mbak. asli nggih, dan Jawa kadang lebih itu runtut daripada kita. iya, tapi dia tuh istilahnya kalau di sini tuh kan Jawanya Jawa apa ya? Maksudnya itu apa adanya itu namanya seperti itulah. Bahasa kuno. Jadi kita tuh enggak ada Mmm, istilah itu kromo inggih, kromo itu enggak ada. oh ya, dan budaya Jawa ini erat kaitannya dengan kesopanan, tata krama Nah, itu itu. terbukti dari bahasa nggih Bapak, Ini bahasa bahasa. tingkatan bahasa Jawa niku napa mawon? Ya termasuk tuh bahasa Jawa tingkatannya kalau kita tuh dari orang biasa gitu. Sampai tingkatannya ke tingkatan eh, tingkat apa ya? Istilahnya tuh ngoko nggih Ngoko, bahasa ngoko terus itu bahasa menengah sampai bahasa tingkat atas. Nah, itu bahasa oh, madya terus krama inggil ini lho oh. Mbak nggih. Nah itu Ya mungkin itu kalau yang di Surama itu kan tetap krama ngoko itu apa adanya. Nanti oh, bosone seperti saya dengan jenengan misalkan iki omong-omongan ora basa. oh Oke ngoten basa berarti ngoko ngoko, sana ngoko. Itu berarti mboten apa? misalkan saya, "Bapak sampun dahar," kan Nah, itu berarti krama inggil Mbak ngomong itu. inggil, berarti kalau di Suriname ya Tetep kowe wis dan mangan apa durung ngoten kok. Itu oh ngoten, bahasa tidak ada campuran seperti di mmm, di sekarang aslinya itu kan nek kula kali jenengan nggih iya, atau bapak, ibu, romo itu kan Romo, krama inggil. ada Bapak itu krama tingkatan iya tingkatannya tingkatan dari nggih, kelas bawah gitu. itu seperti itu. Nah ini, apa ya, berarti budaya Jawa ini luar biasa santun sekali ya Iya, Bapak ya, malah kayak perlu gitu. diingat jangan ditinggalkan itu karena ya terjadinya masalah antara Jawa atau Jawa dengan Islam itu kan itu juga yang mengembangkan itu juga wali dari Jawa loh. Sunan Kalijaga itu Sunan ya. orang Terkenal wali dengan Jawa iya. terkenal dengan Wali Abangan nih. Iya, wali abang itu sudah dia tuh. Berarti pendekatannya pakai budaya juga Iya nggih pakai Sunan budaya. Kalijaga gitu? Tanpa itu enggak bisa, Mbak. Pasti ditolak ya? Iya. Nah, orang kan belum mengenal ajaran Islam. Mmm, Nah, bagaimana wali itu mengenalkan kepada masyarakat dengan menggunakan budaya. Dia mmm, dakwah apakah lewat dengan wayang atau hari-hari apa nyadaran itu dia terus ajaran yang Jawa yang kira-kira perlu dirubah dengan Islam itu dirubah. oh iya. Yang Ini tidak melanggar dengan ajaran Islam. oh ya, Nah, misalkan sesuatu yang tidak sesuai dengan Islam, nggih. berarti tidak usah dipakai Nggak nggih dipakai, Bapak. itu Misalkan dihilangkan nggih. sesuatu yang misalkan, nyun sewu, kalau nyadranan itu misalkan kalau ada kalau tariannya kan tidak Nggak masalah, tapi masalah. ketika kita menunjukkan Minum dan yang minuman tidak beralkohol sopan, maksudnya ya? berpakaian yang Ya, kira-kira tidak sesuai dengan oh Jawa itu ya, kan dilarang, Islam nggak boleh. oke. Berarti budaya tetap bisa berjalan Ya, ketika ada unsur Islam itu masuk, masuk nggih, secara tetap mudah. bisa berjalan, budaya tidak bisa Ya dihilangkan. nggak bisa. Oke Tetap itu oke tingkah lakunya budaya Jawa, tapi isinya itu bisa ajaran Islam. oke. Pak Haryono, ini bincang kita menarik sekali ya. Nggih. Ini terakhir, pesan Anda untuk masyarakat luas ini bagaimana tentang motivasi agar tetap melestarikan budaya? Monggo Bapak. Jadi begini Bapak Ibu dan sekalian, saya sebagai orang budayawan di dalam paguyuban kita dirikan namanya paguyuban Anggoro Kasih ini saya mengingatkan kenapa karena dulu di Jabatan Lo itu gak namanya Anggoro Kasih ini Anggoro Nisroso Kasih Tikriyo itu kita bertemunya dengan Temenggung Mmm, Wiryanegara pada waktu malam Selasa Kliwon. mmm, Nah supaya ini masyarakat tetap mengurus budaya ini jangan sampai kita ini meninggal sejarah dari para leluhur kita yang pada supaya kita tetap menyatu dan sinergi antara Islam dan Jawa ini tetap supaya jangan
kita ini sendiri-sendiri. Hmm. Jadi tetap kita menjalankan syariat agama Islam, tapi tetap melihat budaya Jawa. Seperti kita tuh mengadakan apa ya? Nah, kalau terakhir hari raya itu namanya apa Mbak? Namanya Hari raya terakhir masa Kupatan. ah, kupatan. kupatan. Oh Dan iya ada iya. seperti budaya apa Buat tuh? kupat itu Silaturahmi itu apa namanya kalau yang terakhir tuh? sawalan apa? Ah, itu kan Sawalan. Kok sawalan? negaranya kan enggak ada. Halal bihalal. Halal bihalal ya. Halal Itu bihalal itu adanya di Indonesia ya, ya? di Indonesia, di Oh, Jawa iya. ini itu supaya mengenakan adat supaya sungkem. Artinya podo legowo nih, Nggih, ngoten hari nggih. raya itu setiap orang Jawa itu kan antara anak dan dia pulang ke kampung ini kan harus sungkem kepada orang tua. Kalau ada dewi masuk itu datang sungkem itu ya nyembah Mbak kepada orang tua, kepada sungkem. ibunya, iya sungkem. Dia mengatakan dosanya itu kepada orang tua. Jadi Alhamdulillah. masih itu. Ini kan, pemirsa pentingnya kita melestarikan budaya biar tidak hilang kayak iya, gitu. ini Identitas kita itu kayak gitu. atas depan. Pak Haryono, terima kasih bincang-bincang kita ini menarik sekali. Iya. Nanti kita akan berjumpa kemudian pada Tumenggung Wiryanegara di Iya. akhir pemerintahannya di Kadipaten Kertosono, Iya. dan nanti akan mengarahnya pada Kanjeng Jimat juga ya. Iya, Dan Kanjeng nanti Jimat kita akan semua. berbicara juga tentang apa itu aboge. Iya. Oke. Iya. Terima kasih Bapak atas rawuhipun nggih. Iya. Semoga budaya kita tetap lestari, dan dari kami di channel Famous Channel Islamic for Youth, mohon maaf apabila ada salah perkataan. Wallahi ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.